Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib yang alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita sampai pada al-mas'alatul khamisah, pada masalah yang kelima terkait sunnanuhu, terkait sunnah-sunnah di dalam wudhu. Artinya perkara-perkara yang dianjurkan, disunahkan untuk dilaksanakan ketika kita sedang berwudu. Yang pertama kemarin kita baca, yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah, membaca basmalah atau membaca bismillah. Basmalah itu sebutan, membaca basmalah atau membaca bismillah atau tasmiyah, karena memang sering ada beberapa penyebutan, ada penyebutan bismillah, ada penyebutan basmalah, ada penyebutan tasmiyah. Membaca bismillah ketika seseorang hendak melaksanakan wudhu ini termasuk sunnah di dalam wudhu. Sekalipun zahir hadis yang ada di sini seakan-akan hadis ini mengisyaratkan wajibnya wudhu. Karena hadis ini Rasulullah mengatakan la wudhu'a liman lam yuzkarismallahi alaih. Tidak dianggap wudhu siapa saja yang tidak membaca bismillah ketika dia hendak berwudhu. Hadis ini secara zahir secara tekstual mengisyaratkan bahwa tidak dianggap wudhu atau tidak sah wudhu seseorang yang ketika dia hendak berwudhu tidak membaca bismillah. Tetapi mu'allif pengarang kitab ini, beliau mengatakan bahwa bismillah yang dibaca oleh seseorang ketika dia akan berwudu, maka itu hukumnya bukanlah wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Itu yang pertama.
Yang kedua kemarin kita sampaikan adalah as-siwak. Siwak, baik siwak dengan seperti zaman Nabi dengan menggunakan kayu arok yang di tempat kita sering dikenal dengan nama kayu siwak. Siwak ketika akan berwudu baik dengan menggunakan kayu arok atau kayu siwak atau dengan sesuatu yang bisa menggantikannya. Kalau zaman sekarang ada sikat gigi dan pasta gigi, ya, sikat gigi, pasta gigi. Kalau zaman dahulu pakai sabut, ya, pakai sabut, berasa sabut, apa? Tepes, ya, pakai sabut dan pakai bebekan botol, ya. Jadi batu bata yang merah itu kemudian digerus, kemudian dipakai untuk membersihkan. Ya, saya dulu menangi orang-orang sepuh yang seperti itu, ya. Jadi pakai apa namanya? Pakai sabut dan pakai apa namanya? Bebekan botol, batu bata yang dihaluskan. Adapun ibu bapak, mohon maaf, adapun nginang itu bukan termasuk bagian dari siwak, ya. Jadi kalau nginang apa namanya, yang bukan nginang, yang pakai tembakau apa namanya, susur, itu. Kalau yang susur itu bukan termasuk bagian dari siwak, ya. Itu kan aku siwakan, engko opo, mbako. Nah, ini bukan siwakan. Nah, kalau seperti itu nanti orang merokok juga digosok-gosok yang bakunin jadi kaya siwakan. Jadi siwak baik dengan kayu arok maupun dengan yang menggantikan, ya, yaitu sikat gigi. Sikat gigi itu bisa menggantikan kemanfaatan dari siwak. Karena tujuan dari siwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut. Maka dengan sikat gigi itu tujuannya sama, untuk membersihkan gigi dan mulut. Sekalipun secara kesunahan, maka dengan menggunakan kayu siwak itu akan lebih utama. Siwak ketika akan berwudu ini termasuk sesuatu yang disunahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Seandainya saya ini tidak memperberat umatku, seandainya aku ini tidak memperberat umatku, maka akan aku perintahkan untuk umatku, atas umatku, untuk selalu bersiwak ketika dia hendak berwudu atau ketika dia akan berwudu. Jadi siwak ini adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Yang ketiga adalah membasuh telapak tangan 3 kali, ya, membasuh telapak tangan 3 kali dengan sambil menyela-nyela jari, menyela-nyela di antara jari-jari tangan. Membasuh dan menyela-nyela. Membasuh telapak tangan itu bisa bagian depan, bagian dalam. Ini namanya batinul kaffaini. Ini namanya batin telapak tangan. Kalau ini namanya zahir telapak tangan. Maka ketika seseorang membasuh telapak tangan, sebenarnya yang dibasuh itu adalah zahir telapak tangannya, lebih-lebih batin telapak tangannya. Dibasuh sebanyak 3 kali fi awalil wudu, ketika seseorang hendak mengawali berwudu. Lebih-lebih ketika seseorang berwudu, ya, sehabis dia bangun tidur malam, tidur dalam waktu yang sangat lama, tidur malam. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika kamu hendak berwudu, bangun tidur, kalau kamu bangun tidur dan kalian hendak berwudu, maka basuhlah kedua telapak tangan kalian sebanyak 3 marat, sebanyak 3 kali. Kenapa Nabi mengatakan
fa innaka la tadri aina batat yadah. Sebab kalian ini tidak tahu tangan kalian ini semalaman bergerilya kemana. Nah, begitu. Jadi kalau kita tidur itu kan kita tidak sadar. Kalau masih sadar namanya belum tidur ya. Kalau sudah tidur itu tidak sadar apa yang terjadi, apa yang dilakukan, betul-betul tidak sadar. Kalau seseorang sedang tidur, sekalipun ada, saya tidak tahu ini, barangkali Pak Arif Preso ini ada satu barangkali kelainan atau penyakit, saya tidak tahu. Ada orang yang tidur itu dia bangun dan dia berjalan-jalan, tapi tetap dia tidur gitu. Jadi apa itu namanya? Bukan ngelindur. Nek ngelindur itu hanya sambil tidur muni-muni. Ini bangun. Jadi dia tidur, dia bangun tapi tidak sadar. Betul-betul tidak sadar ya. Ada Pak Arif ya? Istilahnya saya tidak tahu itu istilahnya itu. Karena dulu di Keranggan itu ada, waktu saya masih di Keranggan itu ada orang yang begitu. Jadi dia itu dalam posisi tidur, kemudian bangun, kemudian ke dapur, lalu dia minum, dan yang lebih heboh lagi itu dia makan dele habis 2 unting. Nah itu loh. Padahal dele itu kan masih harus apa? Masih ngocei kan? Kalau yang dimakan itu bakso atau tahu kan tinggal ngeplok. Ini harus ngocei, diocei, dimakan habis 2 unting. Murni dia tidak sadar. Pagi hari, siang hari ditanya istrinya, "Ki sapa sing ngentekke?" Ora ngerti. Dia betul-betul tidak sadar. Istrinya tahu kalau dia bangun. Istrinya tahu kalau dia pergi ke dapur. Istrinya dari jarak jauh melihat dia sedang makan dele, dia hanya memastikan karena istrinya melihat ini keluarnya tidak wajar ya. Jadi bangun itu koyo apa ya? Tatapan mata itu bahasa kitanya napa? Kosong ya. Tatapan mata kosong, jalannya juga napa nggih? Napa? Kayak santai orang duduk dia ambil dele dimakan, asal makan kayak orang tidak makan. Jadi dia makan ya, matanya tetap melek, tidak terpejam, tetapi dia tatapan matanya kosong. Selesai habis 2 unting, 2 ikat itu. Tidur lagi, siang hari ditanya, betul-betul dia tidak ngaku dan dia tidak sadar kalau malam itu buat seperti itu. Nah ini saya tidak tahu namanya apa. Nah artinya apa? Kalau seorang itu betul-betul tidur sampai kondisi yang seperti itu pun, maka dia dalam kondisi tidak sadar. Karenanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu bangun tidur lalu kalian berwudu, maka basuhlah kedua telapak tangan kalian sebelum berwudu. Sebelum berwudu, karena kalian tidak tahu semalaman tangan kalian itu bergeril ya. Nek gentayangan kan mereka ya, nek geril kan masih di sekitarnya. Kalian tidak tahu semalaman tangan kalian itu bergerilya kemana, maka membasuh telapak tangan sebelum berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keempat adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimin. Mubalaghah itu serius, tenanan ya. Al-mubalaghah tenanan fil madmadati ketika berkumur-kumur, wal istinsyaq dan ketika memasukkan air ke dalam hidung sekaligus mengeluarkannya. Li ghairi shaimin bagi seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berpuasa. Leh kumu tenanan, kumune tenanan, memasukkan air ke dalam hidung juga tenanan. Ya, bahkan kadang-kadang ada rasa
selengkring ya, mak selengkring agak pedes itu, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa asal tidak terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam barangkali bisa membahayakan kesehatan. Kalau nanti kesengkrik, tersedak dan sebagainya. Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan waballigh fil istinsyaq illa antakuna shaiman. Beliau mengatakan seriuslah, tenanango begitu, sing tenanang, tenanin, seriuslah, sungguh-sungguhlah fil istinsya ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali ketika kalian dalam keadaan berpuasa. Hanya catatannya ibu bapak sekalian, sunnahnya itu adalah ketika berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi tidak berkumur-kumur dulu 3 kali baru memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kalau yang ingin seperti yang dilakukan Rasulullah, seperti yang dinukil dalam beberapa hadis yang sahih, mengambil air dengan satu tangan ya, satu apa namanya sini ini satu kalau orang Jawa bilang sak cawuan, cawuan bukan cewoan ya, satu cawuan, ambil satu kemudian dimasukkan ke dalam mulut sekaligus hidung. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Boleh dengan 2 tangan kalau itu memang dianggap lebih mudah dan memungkinkan. Karena kalau satu tangan ya, satu tangan kadang-kadang sulit. Bagi siapa? Satu, yang telapak tangannya kecil, mungil. Yang kedua, yang jari tangannya bolong-bolong. Yang dulu diramal ndak akan pernah kaya. Itu kan. Dulu kan tangan dilihat, wah rapet kok bolong-bolong ya. Nek rapet rek sugih. Nah itu. Kalau bolong-bolong rasuge-suge gitu. Ya. Kalau tangannya kecil, kemudian barangkali sudah kecil tambah bolong-bolong, masih tambah buyuten. Nah, ini kan jadi ngambil airnya susah, gogrok terus. Kalau dalam Taisiril Alam, Syekh Ali Bassam mengatakan boleh dengan 2 tangan jika itu memang dianggap lebih mudah. Ambil dengan 2 tangan, berkumur-kumur sekaligus dimasukkan ke dalam hidung lalu dikeluarkannya. Kata dalam hadis sahih dikatakan, dan itu dilakukan salah samarat bisalah hurrafatin. 3 kali dengan 3 kali pengambilan. Dengan 3 kali pengambilan. Artinya apa? Bukan kemudian kumur sendiri, hidung sendiri. Sekalipun ibu sekalian, kalau itu belum dibiasakan juga bukan sesuatu yang mudah. Jika kita bisa melakukannya, insya Allah itu aqrab ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Yang berikutnya yang kelima, kemarin terakhir kita sampaikan adalah dalak itu adalah menggosok-gosokkan, ngusek-usek ya, bahasa Jawanya itu ngusek-usek. Ngusek-usek ketika berwudu itu tidak hanya dibasuh, tetapi digosok-gosok, diratakan, digosok-gosok. Ya, jadi tidak hanya kalau ghuslun itu kan dibasuh. Kalau mashun itu diusap. Kita lihat, kita tahu bahwa wajah itu dibasuh, tangan dibasuh, kaki juga dibasuh, kepala diusap. Maka yang namanya membasuh itu adalah hatta yasilul ma', hingga air itu betul-betul mengalir. Maka kecuali air itu mengalir, kemudian juga diratakan dengan telapak tangan dan digosok-gosokkan. Sekalipun barangkali airnya melimpah, seperti barangkali di Temanggung ya, Temanggung ini kan termasuk daerah yang airnya melimpah. Sekalipun airnya melimpah,
kemudian keran wudhunya itu gede-gede, ya, gerujuk, ya, tetap meratakan dengan telapak tangan dan digosok, itu bagian dari sunnah. Wa tahlilul lihyatil kasyifati bil ma' hatta yadkhulal ma'u fi dahiliha. Dan juga termasuk sunnah itu adalah menyela-nyela jenggot bagi yang jenggotnya kasyifah, yang jenggotnya lebat utawi apa? Ketel, sing jenggotin iku ketel, maka kemudian di sela-sela. Kalau jenggotnya sedikit kayak saya ini, ya kabiuk pisan itu sudah selesai, ya. Kalau jenggotnya lebat itu di apa? Di sela-sela. Sehingga apa? Hatta yadkhulal ma' fi dakhiliha, hingga memastikan air itu betul-betul masuk sampai ke permukaan kulit. Itu kalau jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat dan juga panjang. Nah, ini kan, ya, di Temanggung ini kan ada yang jenggotnya sampai sampai ikat pinggang. Jenggotnya lebat sampai ikat pinggang, rambutnya gondrong. Jadi kalau pakai motor banter itu, wah, jenggotnya bisa melambai-lambai itu, ya. Saya sudah lama tidak melihat beliaunya, sudah sepuh, ya, sudah sepuh, jenggotnya panjang dan rambutnya panjang, seneng naik motor. Jadi naik banter itu jenggotnya ke sini, ya begini, jenggotnya begini, rambutnya juga begini, ya. PJM, Persatuan Jenggot Melambai. Baik, sekalian, kemudian yang ke-6, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini warrijlaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbut tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri. Yang kanan dilakukan terlebih dahulu hingga selesai. Jika hanya ingin sekali, maka itu adalah cukup dan sah. Jika ingin 3 kali, selesaikan yang kanan sampai 3 kali, baru yang kiri juga 3 kali. Ya, artinya sebenarnya kalau kita kita lihat beberapa dalil yang ada, itu menyelesaikan sisi kanan 3 kali selesai, baru kemudian yang kiri demikian juga 3 kali. Kalau saya dulu waktu kecil tidak begitu, ya. Saya dulu waktu kecil kanan, kemudian kiri, lalu kanan lagi, lalu kiri lagi. Jadi kayak mengeluarkan jurus. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Apakah tidak sah? Sah. Hanya ketika kita melihat beberapa redaksi hadis yang ada, mendahulukan yang kanan, kalau ingin membasuhnya hanya sekali, itu sah dan cukup, ya. Jadi ketika membasuh wajah hanya sekali, sah. Ketika membasuh tangannya sekali, sah, asal betul-betul sampai ke siku-siku. Tetapi ketika ingin tathlits, ketika kita ingin mengulangnya, menyempurnakannya sampai 3 kali, maka sebenarnya kalau kita lihat redaksi riwayat-riwayat yang ada, yang kanan itu dilakukan 3 kali sampai sempurna, baru kemudian sisi yang kiri. Tangan demikian, dan juga waris laini, bagian kaki juga demikian. Yang kaki juga kanan dulu sampai selesai 3 kali, baru yang kiri. Dan termasuk kaki, ya, disunahkan juga menyela-nyela jari kaki.
dan menyela-nyelanya adalah dengan menggunakan jari tangan yang terkecil. Untuk apa? Supaya lebih mudah. Karena kalau pakai jempol bisa jadi sesak, ya. Jempol untuk nyela-nyela jari kaki agak sesak. Ya, enggak, saya cukup. Nah, ibu bapak Kiai Kuto, ya. Ibu bapak di Temanggung. Kalau di kampung saya kan banyak orang petani ngarit, kemudian nyangkul, bandemi watu, sehingga jempol itu betul-betul besar, ya. Jadi kalau yang jempol itu ibu bapak Kiai Kuto itu biasa, apik, jempolnya cilik, ya. Kalau tempat saya itu wah sampean paten top, marem, jempolnya besar. Nah kalau itu kemudian untuk menyela-nyela jari kaki sulit. Maka kalau saya buka di kitab As-Shalah, Syekh Ahmad Thoyyar beliau mengatakan sunnahnya itu adalah menyela-nyela jari kaki dengan jari tangan kiri yang paling kecil sehingga bisa masuk. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Jadi membasuh kaki kanan 3 kali, kemudian disunahkan untuk menyela-nyela jari kaki dengan kelingking tangan kanan. Dimulai dari kelingking kaki kiri, berjalan ke kiri sehingga memulainya dari kanan, lalu ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Senam, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya. Jadi ibarat ini, misal ini kaki, ya, ini kaki begini, maka sunnahnya apa? Dengan jari kelingking. Mulainya dari sini disela-selai, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Ketika ini kemudian sudah selesai, ya, 3 kali membasuhnya selesai, baru kemudian yang kiri, tidak kemudian kanan kaki kemudian kiri kanan, kepleset mangke dadi masalah itu. Kanan selesai, kemudian yang kiri memulai dari mana? Memulainya dari jempol, ya, tidak dari sini tapi dari jempol. Kenapa? Karena tayamun, bukan tayamun, mendahulukan sisi kanan, mendahulukan sisi kanan dari yang kiri. Jadi kalau ini kaki, ya, misalnya ini kaki, dari sini jentik ke samping kiri, ke samping kiri, ke samping kiri. Begitu kaki kanan selesai, kemudian kaki kiri memulai dari mana? Memulai dari jempol, kemudian ke kiri selesai di kelingking kaki kiri. Memulainya di kelingking kaki kanan, terakhirnya di kelingking kaki kiri. Itu bagian dari sunnah, menyela-nyela jari kaki untuk kesempurnaan memastikan air betul-betul sampai ke sela-sela jari kaki. Adakah dalil? Ada. Salah satunya adalah Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki sholat yang pada waktu itu pada punggung telapak kaki. Punggung telapak kaki niku ini. Napa jenenge nek mriki niku? Nek mriki tapak, nek mriki apa? Gembung. Ya itu memang kaki bagian atas. Jadi daerah sini ini ada sebesar uang, ya, kepingan uang belum terkenai air. Nabi ketika orang itu selesai sholat, Nabi mengatakan apa? Tidak mengatakan siram kakimu hingga sempurna, enggak. Tapi Nabi menyuruh orang itu apa? Untuk mengulangi wudunya. Maka ketika kemudian kita menyela-nyela jari kaki itu termasuk apa? Menyempurnakan, ya, wudunya karena memastikan air sampai ke sela-sela jari. Fa innahu, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yuhibbu tayammunu fi tana'ulihi.
Disebutkan dalam hadis yang sahih, ini ada dalam Umdatul Ahkam, dikatakan kana yuhibbu tayamunu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai tayamun, pakai nun ini. Kalau pakai mim kan tayamum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai tayamun, mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, ketika beliau memakai sandal dan yang sejenisnya. Sandal, kemudian sepatu, kemudian apa lagi? Kapia, ya. Sekarang kapia tidak ada, ya. Kapia itu apa? Teklek, ya, teklek. Sandal, sepatu, teklek, memulainya dari yang kanan. Wa tarajulihi, dan ketika beliau menyisir rambutnya. Bismillah. Ketika beliau tarojul itu menyisir rambut. Menyisir rambut itu sunnahnya juga dari kanan terlebih dahulu, ya, kanan dulu baru kemudian yang selainnya. Ya, sekarang kan kadang-kadang kan enggak, atas dulu, atas baru samping kanan, samping kiri, kemudian di begini, tarik ke depan, trek. Nah, itu kalau yang masih muda-muda. Bukan yang muda, yang tua juga ada. Sepuh wudu ting masjid ada kaca, sering, kemudian seret. Wah, ini mantap, ya. Sunnahnya itu dari sisi kanan terlebih dahulu. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dan ketika Nabi bersuci, ya, bersuci, baik itu beliau berwudu ataupun mandi, ini biasanya memulai dari sisi kanannya terlebih dahulu. Wa fi sya'nihi kullih, dan ketika dalam beberapa keadaan beliau selalu mendahulukan dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Sampai-sampai kalau ada dalam sebuah majelis di situ ada hidangan, ya, hidangan, Nabi pernah ada seseorang, ya, ketika dalam majelis hidangan seperti dalam berputar misalnya, atau kotak ataupun sejenisnya, ketika itu ada seorang anak kecil, ya, di sisi kanannya. Kemudian di sisi kiri Nabi itu ada orang yang sudah sepuh. Ada yang sudah sepuh. Mestinya makanan diambil oleh Nabi, disampaikan yang lebih sepuh dulu. Kenapa? Karena memang dia lebih tua. Tetapi yang dilakukan Nabi apa? Nabi mengambil makanan, lalu Nabi meminta izin kepada anak kecil yang karena kebetulan ada di sisi kanannya. Nabi meminta izin agar makanan itu disampaikan lebih dahulu kepada yang lebih tua. Kenapa? Karena ada di sisi kirinya. Maka sisi kanan itu menjadi sesuatu yang selalu istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan, sisi yang kanan, baik ketika beliau memakai sandal, ketika beliau menyisir rambutnya, ketika beliau bersuci, maka beliau selalu mendahulukan pada sisi kanannya. Dan ini menjadi kebiasaan beliau. Kemudian yang ketujuh, ya, termasuk sunnah adalah tathlithul ghuslu fil wajhi wal yadaini wa rizlaini. Tathlith itu mentiga kalikan. Tathlith itu mbaleni ping telu, begitu. At-tathlith mengulangi sampai 3 kali fil ghuslil wajhi, ketika beliau membasuh wajahnya, wal yadaini, dan kedua tangannya, warislaini, dan kedua kakinya. Mengulangi sampai 3 kali ketika membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kedua kaki. Fal wajibu marratan wahidatan. Yang wajib itu adalah hanya dengan 1 kali.
Wajibnya itu membasuh wajah sekali, membasuh tangan sekali, membasuh kaki sekali, itu wajibnya. Artinya ketika membasuh wajah, tangan dan kaki hanya sekali itu adalah sah. Itulah perintah awal ketika orang berwudu. Yang penting adalah membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala. Tidak disebutkan berapa kalinya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan wa yustahabbu thalathan, dan itu menjadi satu kesunahan. Ketika apa? Ketika membasuh wajah, tangan dan kaki dilakukan sebanyak 3 kali. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengusap kepala hanya 1 kali. Nabi ketika melakukan tathlits, ketika mengulang sampai 3 kali itu ketika beliau membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki. Adapun ketika mengusap kepala, maka tidak ada dasar dari Nabi ataupun tidak ada riwayat-riwayat yang muktabar bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Nabi mengusap kepala hanya sekali, dimulai dari bagian depan, dijalankan ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke tempat memulai semula. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Berlaku bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, karena mengusap kepala bukan rambut. Kalau rambut barangkali wanita yang rambutnya panjang akan mengalami kesulitan. Rambut itu dowo, kan ada yang rambut itu sampai 1 meter. Ini bisa keceklek tangannya. Tapi mengusap kepala dari bagian depan, kemudian sampai ke belakang ini, tengkuk. Bahasa Jawanya apa? Gito. Kita nampak cengel. Cengel ya. Nek gito niku orang ngilu gitoke. Nggih pancen angel mosok ngilu kok kon ngilu gitok itu ya. Jadi dari depan ke belakang dikembalikan tempat memulai semula. Sekalipun mengusap sebagian kepala itu juga sah dan boleh. Tapi sunnahnya adalah dari depan dijalankan ke belakang, lalu dijalankan kembali, dikembalikan ke tempat memulai semula, dan itu dilakukan 1 kali. Faqad thabata anhu annahu yatawaddau marratan wa marrataini wa thalathan. Ini disebut dalam sebuah hadis, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, dalam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau membasuh 3 anggota badan ini, baik ya wajah, tangan maupun kaki, marrotan. Suatu kali Nabi membasuh hanya 1 kali. Wa marrotaini. Kemudian ada dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi juga pernah membasuhnya 2 kali. Tidak ganjil, 2 kali. Wajah 2 kali, tangan 2 kali, kaki 2 kali. Tetapi kemudian salasan, tetapi pada kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuhnya sampai 3 kali. Artinya sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali adalah sunnah. Karena ketika 3 kali diharapkan itu akan lebih sempurna dibanding ketika membasuhnya hanya sekali. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk sunnah di dalam wudu yang ketiga, yang ke-7 terakhir adalah al-dzikrul waridu ba'dal wudu. Berzikir, berdoa
berzikir atau berdoa sebagaimana yang didapati dalam nas-nas yang sahih bahwa ya lafal zikir seperti yang disebutkan ya, kalau di sini di dalam riwayat Bukhari, Imam Tirmidzi ya dikatakan begini, ma minkum, Rasulullah mengatakan ma minkum ahadun yatawaddau fayasbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannata thamaniyata yadkhulu min ayyuhasya'a. Rasulullah mengatakan tidaklah ada salah seorang di antara kalian yang berwudu lalu ia pun menyempurnakan wudunya. Tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, dari membasuh telapak tangannya, berkumur-kumur, memasukkannya ke dalam hidung, membasuh wajah, tangan dan seterusnya. Ketika ada seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika seseorang berdoa setelah wudu dengan lafal seperti itu, illa futihat lahu abwabal jannah, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu-pintu surga samaniyata yang jumlahnya 8 pintu. Allah membukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8. Dan kata Nabi, orang itu diperintahkan untuk masuk ke dalamnya melalui pintu mana yang dikehendaki. Luar biasa di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, seseorang yang berwudu kemudian dia membaca ya doa setelahnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kata Nabi, orang itu akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8 pintu surga itu dibukakan semuanya. Dan orang ini pun diperintahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana yang ia kehendaki. Berdoa setelah wudu, di mana di tempat yang memang diperbolehkan untuk melafalkan asma Allah. Kalau wudunya di tempat yang memungkinkan, maka boleh langsung berdoa di tempat itu. Jika kemudian berwudu kebetulan di tempat yang di situ tidak diperkenankan membaca lafal asma Allah, seperti misalnya berwudu di kamar mandi yang kebetulan kamar mandi plus sekaligus WC misalnya, maka tentunya berdoanya setelah keluar kemudian berdoa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana doa yang lain? Jamaah rahimakumullah, ada dalam riwayat Tirmidzi, ya riwayat Tirmidzi ada tambahan doa. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Birokmin nomor 55 wasahhahu bihadis ziyadah Albani. Syalbani mensahihkan boleh menambah doa ini. Boleh menambah doa ini. Hanya Imam Tirmidzi beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau pula melemahkan hadis ini. Beliau yang meriwayatkan hadis ini, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, beliau yang meriwayatkannya, beliau pula yang mengomentari bahwa riwayat ini adalah tidak sahih. Oleh karena itulah doa yang lebih diutamakan adalah
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa setelahnya Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, boleh untuk dibaca sekedar untuk afdholiyah, untuk menambah keutamaan. Artinya boleh kalau menjadi tambahan, tetapi tidak pas ketika menjadikan itu sebagai doa utamanya. Doa utamanya adalah Allahumma ja'alni, doa utamanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah sunnah-sunnah di dalam wudu yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang selanjutnya adalah masalah yang keenam, al-mas'alatus sadisatu. Masalah yang keenam adalah fi nawaqidihi, tentang perkara-perkara yang membatalkannya. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali sebelum saya akhiri ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Oke. Monggo. Ustaz, mau menanyakan yang tadi dibasuh sebanyak 3 kali, Ya. itu maksudnya dibasuh sebanyak 3 kali itu perhitungannya sekali basuh itu apakah sekali usap atau boleh beberapa kali usap? Karena bisa jadi ketika dibasuh sekali, kalau sekali usap ada takutnya ada bagian yang belum terkena gitu. Itu mohon penjelasannya seperti itu. Iya. Yang dimaksud dengan tathlits, ya, mengtigakalikan atau membasuh 3 kali. Hitungannya bagaimana? 1 usapan sampai sempurna itu dihitung sebagai usapan basuhan 1 kali. Sampai sempurna itu dihitung 1 kali. Artinya apa? Ambil air, cur di sini, cur lagi di sini, cur lagi di sini, sekalipun menuangkannya 3 kali terhitung 1 kali. Karena itu dilakukan untuk menyempurnakannya. Jadi yang dinamakan dengan sekali itu adalah basuhan yang sempurna pada semua anggota wudhu tersebut. Jika memang sekali siraman basuhan dan gosokan itu sekali siram rata, ya, maka ketika itu sudah memang sempurna, semua anggota terkena air dihitung sebagai sekali. Contoh misalnya ambil air biur di tengah, kemudian digosok-gosok sampai kemudian rata, dihitung sekali. Ambil air lagi biur, diratakan lagi sampai sempurna, itu dihitung 2 kali. Berbeda dengan cur, tetap dihitung 1 kali. Nah, itulah yang dimaksud 1 kali itu adalah kesempurnaan dalam membasuhnya, mencakup semua anggota yang harus dibasuh. Allah alam bisawab. Oke. 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 Wudu pakai cincin. Kalau wudu dengan mengenakan cincin ngoten nggih. Nek karo wudu karo nganggo cincin. Jadi bagaimana kalau berwudu tetap mengenakan cincin tidak lepas, bolehkah? Lihat tergantung cincinnya. Kalau cincinnya gede, kemudian besar, kemudian mepet, nah itu bisa jadi air tidak sampai ke bagian kulit di bawah cincin itu. Tetapi kalau cincinnya barangkali longgar, drijine cilik nung akike gede, misalnya kan ada yang begitu. Ya kalau longgar maka memungkinkan air itu sampai ke bawah cincin. Solusinya adalah ketika kita
mengenakan cincin, pastikan ketika kita wudhu air itu sampai di kulit di mana cincin itu berada, dengan menggesernya atau menggerakkannya sehingga kita bisa memastikan air itu tetap sampai ke kulit. Nabi SAW itu dalam beberapa riwayat beliau itu mengenakan cincin. Jadi mengenakan cincin itu banyak yang melihat itu adalah sebagai sunnah ya. Saya karena tidak punya, tidak memakai. Kalau punya dipakai itu sunnah. Maka misalnya seandainya besok Rabu depan cincinan semua, itu sunnah itu. Nabi memakai cincin selama satu cincinnya itu kalau laki-laki bukan cincin emas. Kalau emas tidak boleh. Yang kedua, ya, tidak ada atau terlepas dari perkara-perkara syirik. Tentunya itu menjadi catatan. Cincin yang kemudian cincin hias, ada cincin ada akiknya saja yang macam-macam. Kalau bajunya coklat, cincinnya, akiknya coklat. Kalau bajunya biru, akiknya biru. Kalau bajunya kuning, saya punya kawan begitu. Jadi kawan ini penampilannya luar biasa, parlente. Jadi sepatunya selalu bersih, ya, tak sawang-sawang begitu itu. Sepatunya bersih. Kalau pas pakai baju biru, akike biru. Kalau pas pakai bajunya merah, akike merah. Kok duwenan? Itu. Saya dari aku seorang nganggo to ora duwe. Tak wae po ora usah, ya, tak manemankan gitu. Karena saya kebetulan ya enggak punya saja. Kalau punya mau saya pakai. Saya pernah punya dan beli, ya, beli tapi sampai nggon lugru, ya, sehingga tak sawang-sawang malah ralus koplat kabir. Tapi itu tidak apa-apa. Selama tadi bukan yang terbuat dari emas. Kalau emas untuk laki-laki tidak boleh, perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Jadi memastikan air sampai ke kulit. Ada? Oke, sekali lagi. Ini pas karena beliau medis, ahli medis. Ya. Kalau saya bicara begitu tidak pas. Ya. Beliaunya ahli medis. Jadi itulah kenapa kemudian istinsak dan istinsar. Begini sekalian, bangunan cara berpikir yang harus kita bangun adalah tidak ada satupun perintah Allah yang tidak bermanfaat. Ini bangunan pemikiran yang harus kita bangun. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ada manfaatnya. Ibu bapak cari, tidak akan pernah ketemu perintah Allah yang tidak ada manfaatnya. Dan tidak ada satu larangan pun kecuali pasti membahayakan. Tidak ada satupun larangan kecuali pasti membahayakan, baik cepat atau lambat. Ada larangan tapi bermanfaat, bagus. Ada, betul. Tetapi seandainya ada sesuatu yang dilarang, ternyata ada manfaatnya, tapi bahayanya jauh lebih besar dibanding manfaat yang ada pada larangan itu. Maka ketika tadi disampaikan oleh Pak Arif, beliau ini medis, ya, sehingga ketika kemudian seseorang itu batuk atau pilek, kemudian istinsak dan istinsar. Istinsak itu ngisep air, istinsar gebreske air.
Ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kata beliau tadi itu akan bisa mempercepat kesembuhan. Tentunya juga dengan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, meminta agar segala diberi kesembuhan. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, dan kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.